Beberapa hari ke depan kita akan memperingati momen yang sangat bersejarah bagi bangsa kita. Momen di mana negara ini menyatakan kemerdekaannya. Insya Allah sudah genap kita 81 tahun merdeka, bebas, berdaulat. Dan kita sudah merasakan kurang lebih 8 pemimpin. Ini yang ke-8, Bapak Prabowo Subianto, dengan dinamikanya. Dan kita bersyukur bahwa negara kita tetap terjaga keamanannya, tetap terjaga kedaulatannya, tetap terjaga kemerdekaan rakyatnya. Kita merasakan betapa nikmatnya kemerdekaan ini yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita berkaca kepada saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana mereka ingin merdeka secara benar-benar merdeka, bukan hanya de facto tetapi de jure. Sampai saat ini masih dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Jangankan seperti kita bebas melakukan apapun, mereka diancam, diintimidasi dengan berbagai macam penindasan, bahkan bisa menghilangkan nyawa mereka. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, 81 tahun negara kita merdeka. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur kita atas kemerdekaan ini, tentu bukan hanya sekadar mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, tapi juga kemerdekaan ini adalah harus kita jaga, kita rawat, kita pertahankan, dan kita kembangkan negara ini untuk menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Setidaknya upaya-upaya yang kita lakukan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tanamkan nasionalisme dan patriotisme terhadap negara ini. Kita lahir di negara ini, kita tumbuh sampai seperti ini sekarang. Kita merasakan dari mulai kita lahir sampai detik ini sebagai warga negara Indonesia, yang kita bersyukur kepada para pemimpin bangsa ini yang dengan berbagai macam dinamikanya tetapi masih memberikan kepada kita kemerdekaan. Bebas kita melakukan apapun, silakan, yang penting tidak bertentangan dengan undang-undang dan aturan. Silakan mau berbicara, mau menulis, mau berbuat, itu dipersilakan, apapun bentuknya, yang penting jangan bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang sudah dibuat. Maka tanamkan nasionalisme kita. Jangan pernah berpikiran, wih, negara lain lebih hebat, lebih bahagia kalau saya jadi warga negara A, B, C. Maka banggalah kita sebagai warga negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang luar biasa. Indonesia adalah satu wilayah yang jangankan menanam dengan kita serius, ngelempar biji saja, kita punya benih, lempar saja dari depan rumah, tumbuh dia. Bahkan kita iseng-iseng ada pohon singkong, tanam, mau kebalik apa agak kebalik, tumbuh dia. Coba kalau Anda ke Arab, ya walaupun Arab sekarang sudah mulai bagus, Saudi, tapi beda dengan negara kita. Negara kita ke depan ada tanah, tinggal lemparin tuh biji, tungguin, tumbuh kita. Belum lagi kekayaan-kekayaan yang lainnya. Permasalahannya bukan pada wilayahnya, tanah airnya, tetapi masalahnya kepada sumber daya manusianya. Kitanya yang masih terlambat, masih kurang memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya alam yang sangat luar biasa ini. Kalau saya kadang-kadang berandai-andai saja, kalau seandainya negara kita punya satu kualifikasi profesionalisme memaksimalkan satu sumber daya energi alam atau sumber daya tambang emas, coba kita bayangkan di Papua, di Bogor,
emas semua. Kalau kita kelola dengan sungguh-sungguh, hanya dengan emas, tidak perlu pajak lagi, tidak perlu lagi bayar pajak kita. Bayar pajak bumi bangunan, motor, ini itu, tidak perlu lagi. Seperti kalau kita di Qatar itu nggak ada yang namanya pajak mobil dan lain sebagainya. Kenapa? Karena negaranya sudah terpenuhi dengan berbagai, hanya satu sumber daya energi saja, dengan minyaknya mampu menghidupi masyarakat dan rakyatnya. Kita kalau seandainya bisa memaksimalkan satu energi saja, maka tidak perlu lagi kemudian rakyatnya ikut susah-susah untuk menanggung APBN negara kita. Ini yang harus kita pahami. Maka tanamkan nasionalisme kita. Yuk kita sama-sama, apapun yang terjadi, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, tapi nikmat lezat di negara kita yang kita cintai ini. Kita tanamkan nasionalisme, dan bukan hanya nasionalisme, patriotisme pun harus kita tanamkan. Rela untuk mengeluarkan segenap kemampuan kita demi negara ini. Itu yang pertama. Tanamkan kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua, yang harus kita lakukan adalah mari kita berkarya dengan sesuai fashionnya kita masing-masing. Kalau kita memang ahli ekonomi, bergeraklah di bidang ekonomi. Kalau kita dalam hal-hal yang lainnya, industri, lakukanlah itu. Isilah ruang-ruang tatanan kehidupan ini dengan profesionalisme kita. Kadang saya membayangkan pemuda-pemudi di Indonesia ini diestimasi 23% adalah pemuda-pemudi. Dari total 287 juta jumlah penduduk negara kita, itu kurang lebih 67 jutanya itu adalah generasi muda. Kalau seandainya kita sedikit berangan-angan, pemerintah kita punya upaya untuk menyekolahkan 67 juta generasi muda belajar ke negara-negara yang hebat-hebat itu dalam bidang teknologi dan kembali ke tanah air untuk mengelola sumber daya alam kita. Mungkin 10-20 tahun ke depan negara kita mampu memaksimalkan menjadi negara yang makmur. Itu berandai-andai. Tapi sekarang ini kan beasiswa saja jadi ribut. Di satu wilayah di kabupaten apa, ibu bupatinya mengeluarkan beasiswa jadi ribut DPRD-nya. Bayangkan, ini tugas pemerintah kita. Oleh karenanya yuk, karena memang pemerintah belum memiliki program demikian, kitanya mari kita sama-sama. Yang disebut generasi pemuda itu dalam beberapa definisi adalah antara 16 sampai 30 tahun. Saya sudah sampai 50 tahun, apakah masih pemuda? Insya Allah kita pemuda masa tua, tapi masih gagah, masih perkasa, bisa produktif. Yang masih produktif, yuk kita sama-sama memaksimalkan apapun fashion profesionalisme yang sekarang kita geluti. Demi apa? Demi untuk bangsa kita yang kita cintai ini. Lalu yang ketiga adalah permasalahan yang sangat hebat di negeri ini adalah moralitas, moral bangsa kita. Kita bisa melihat bagaimana indikasi penjara yang penuh, kejahatan yang masif dari mulai bawah sampai tingkat berdasi. Korupsi mewabah di semua elemen. Sekarang korupsi BGN terbaru, korupsi lagi terbongkar lagi. Sepertinya korupsi sudah menjadi tradisi dan kebudayaan, jadi budaya dan tradisi. Nah ini yang harus segera kita selesaikan masalah ini. Dimulai ibda binafsi, mulai dari kita menjadi seseorang yang jujur dan amanah. Mungkin orang nggak tahu kalau kita ngambil di barang, tapi ada yang mencatat raqib wa atid, yang tidak akan pernah berhenti sedetik pun untuk memperhatikan kita. Tanamkan dalam diri kita satu hal yang kita ambil dari haram, maka itu akan menyebabkan kita masuk neraka. Satu hal yang kita konsumsi dari yang haram, maka itu akan menyebabkan doa-doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tanamkan. Maka talabul halal fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari sesuatu yang halal adalah wajib hukumnya bagi kita. Makanya sama-sama tanamkan moralitas di tengah-tengah kehidupan kita kepada anak-anak kita, generasi bangsa kita, kepada saudara-saudara kita. Yuk kita sama-sama himbau untuk menanamkan moral yang karimah. Islam ini
Hakikatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti. Kenapa? Karena moralitas jadi masalah pada saat itu. Demikian pula sekarang negeri kita ini. Negeri kita ini masalah moralitas. Maka yuk kita bersama-sama membangun moralitas, dimulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan terkecil kita. Insya Allah berimbas kepada bangsa dan negara kita. Kalau masyarakat kita, individu masyarakat kita yang ada di negeri ini, semua moralitasnya karimah, maka insya Allah yang muncul nanti adalah pemimpin-pemimpin yang berakhlakul karimah. Lalu yang keempat, berkaitan dengan masalah ekonomi. Mari kita sama-sama semangat bekerja. Semangat kita untuk mencari ikhtiar, terutama menopang perekonomian negeri ini. Kita alhamdulillah di kuartal pertama lumayan kita kenaikannya di angka 5,9. Di kuartal kedua ini turun 5,21% kenaikannya. PDB kita lumayan, tetapi tentu harus ditunjang oleh kita semua agar semakin meningkat ekonomi kita. Mudah-mudahan dengan meningkatnya ekonomi akan meminimalisir kejahatan-kejahatan yang ada di negeri ini. Karena kita paham kejahatan-kejahatan pembegalan, kejahatan-kejahatan perampokan, kejahatan-kejahatan yang lainnya pada dasarnya dipicu karena masalah perut, masalah kebutuhan konsumtif dan ekonomi. Oleh karenanya yuk kita sama-sama jangan jadi pemalas, semangat untuk bekerja. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama jalin persatuan dan kesatuan. Negara kita ini negara yang hebat, negara yang plural, sebagaimana digambarkan di Madinah. Di zaman Nabi ada Yahudi, ada Nasrani, ada juga orang-orang Arab Badui. Mereka hidup bersama, saling berikat dalam satu piagam Madinah, bersama-sama untuk peduli terhadap negeri ini. Yang namanya perbedaan itu adalah sunnatullah. Di dalam negeri ini perbedaan agama, perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, itu adalah bagian kekayaan daripada negeri ini. Mari kita jadikan kekayaan perbedaan-perbedaan ini untuk menciptakan harmonisasi, sehingga Indonesia memiliki satu keunikan dan keindahan dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini senantiasa diberikan keberkahan dan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.